Halo Sobat Cuan, siapa nih di sini yang udah nonton film Agak Lain 2 atau film Avatar? Ya, bayangkan satu film lokal bisa mendatangkan lebih dari 8 juta penonton sampai saat ini ya ke bioskop. Ya, tentu fenomena Agak Lain 2 membuktikan kalau animo masyarakat kita memang lagi tinggi-tingginya ya berbondong-bondong nonton ke bioskop. Belum lagi euforia film Avatar yang terbaru yang baru saja rilis dan pastinya langsung diserbu oleh masyarakat meskipun durasinya itu lebih dari 3 jam. Nah, pertanyaannya nih bagi kita sebagai investor, kira-kira siapa yang paling kenyang dari tumpukan tiket dan popcorn ini? Jawabannya jelas, yaitu emiten yang berkode saham CNMA atau yang lebih kita kenal dengan Cinema 21 ya. Tapi apakah ramainya bioskop itu berbanding lurus dengan kenaikan harga sahamnya? Mari kita bedah. Sebelum itu saya akan menjelaskan dikit ya tentang profil dari perusahaan PT Nusantara Sejahtera Raya atau dengan kode sahamnya sekarang tuh CNMA ya. CNMA itu kita udah tahu semua menjadi raja di raja bioskop di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 50%, tepatnya 70% ya di tahun 2021. Data udah lama. CNMA nggak cuma sekedar nonton bioskop aja, mereka sebenarnya punya beberapa ekosistem hiburan ya yang kita kenal, mulai dari Cinema 21, kemudian ada The Premiere hingga IMAX. Nah, saat ini mereka tuh sudah ngelola ribuan layar di berbagai kota dan tentunya menjadikan top of mind masyarakat ya kalau mau cari hiburan visual yang berkualitas. Yang terbaru, CNMA tuh baru buka bioskop perdana di Tuban, Jawa Timur. Kapasitasnya lebih dari 500. Nah, ini cukup besar. Artinya perusahaan ini masih cukup berekspansi gitu ya. Nah, mari kita bicara angka Sobat Cuan. Kita udah tahu tentang CNMA ya. Secara fundamental kalau kita lihat berdasarkan Google Finance ya di sini ya, CNMA tuh menunjukkan pemulihan yang solid di mana ketika masa pandemi tahun 2020-2021 itu mengalami kerugian ya 500 miliar 351. Nah, sejak tahun 2022 hingga sekarang tahun 2024 dari revenue maupun laba bersihnya selalu mengalami kenaikan. Meskipun kenaikannya tumbuhnya nggak double digit ya, tapi masih bertumbuh gitu. Ini secara tahunan. Secara kuartalan kalau kita lihat di kuartal kedua ya atau semester pertama tahun 2025 mengalami kenaikan. Nah, di bulan Maret kemarin kuartal pertama itu mengalami penurunan karena memang daya beli masyarakatnya tuh lagi lesu. Satu hal yang menarik ya Sobat Cuan, dimana kalau kita lihat ternyata CNMA tuh free floatnya kecil banget ya, 7,9% atau 8% lah ya. Nah, ini menunjukkan kontrol pemegang saham pengendali yang masih sangat kuat ya. Jadi kalau harga sahamnya naik, di bawah naik tuh enteng. Tapi kalau harga sahamnya mau turun, di bawah turun juga enteng. Nah, ini tergantung nanti pengendalinya bagaimana ya. Atau mungkin dari 7,9 ada yang beli dalam jumlah yang besar ya, biasanya akan mengerek harga sahamnya naik lebih tinggi. Nah, gitu ya dari laporan keuangannya. Kalau kita lihat dari neracanya gimana, kira-kira dari neracanya di sini asetnya terus bertumbuh kecuali di tahun 2024 mengalami penurunan ya. Nah, dimana secara utangnya tuh masih sangat kecil liabilitasnya, jadi tergolong cukup sehat gitu ya. Itu artinya ini perusahaan yang sebenarnya cukup sehat ya, apalagi dividen yieldnya itu 7%. Ini lumayan besar ya, nggak kalah sama big banks yang mungkin ada yang 5%, 7%, bahkan 9% kalau BMRI sekarang. Nah, kita bedah yuk kira-kira dari laporan keuangannya gimana sih, apa saja yang menjadi pendorong ya, pendorong dari pendapatannya si CNMA. Nah, kita sudah lihat di sini laporan kuartal yang ketiga, di mana segmentasi pendapatannya paling besar memang ada di tiket ya. Di sini penjualan tiket bioskopnya tuh mencapai 2,6 triliun. Ini dalam jutaan, jadi bacanya 2,6 triliun.
Kemudian ada makanan dan minuman 1,4 ya, popcorn dan seterusnya. Iklan 49 miliar, digital platform itu 100 miliar, dan ada acara pendapatan lain. Oke, berarti secara segmentasi pendapatan ya, yang penyumbang paling besar itu tentu dari tiket nonton bioskop. Tapi yang perlu kita perhatikan ternyata beban dan biaya operasional dari penayangan film juga paling besar ya. Dari 2,6 triliun bebannya itu 1,3. Kalau ini tuh dari 1,4 bebannya cuma 380 miliar. Jadi kalau kita hitung ya, segmentasi yang paling berpengaruh menyumbang terhadap laba bersih si CNMA itu adalah ini, makanan dan minuman. Ya, tentu karena harga makanannya tuh mahal-mahal. Jadi secara margin laba bersihnya mereka lebih besar daripada penjualan tiket. Jadi bisa dibilang sih kalau si CNMA ini adalah emiten yang menjual makanan ya, makanan dan minuman. Sisanya itu baru tiket nonton, kemudian ada digital platform ya seperti MTX, TixID dan seterusnya. Serta ada iklan juga yang gak kalah besarnya. Jadi kalau misal ada film yang meledak, mungkin agak lain 2, Avatar atau Jumbo ya dulu penayangan 10 juta ya, tentu penambahan jumlah penonton itu hampir semuanya langsung ke laba bersih. Pastinya setelah dipotong bagi hasil film ya, maka semakin penuh kursi bioskop ya, tentunya semakin besar potensi cuan yang dihasilkan. Jadi secara tidak langsung dengan banyaknya orang yang nonton di bioskop ya, di film agak lain 2 atau mungkin film Avatar ya, itu akan menambah ini tiket ya, beban penayangan film juga nambah. Tapi kalau ini nambah ya otomatis marginnya jadi lebih besar gitu ya. Jadi secara laporan keuangan nggak cuma dari tiket aja ternyata ya sobat cuan ya, tapi juga ada penjualan makanan dan minuman. Selanjutnya kita akan bahas secara teknikal ya, karena teknikal itu menentukan kapan timing yang tepat untuk kita masuk di saham CNMA. Kalau kita lihat ya di sini sebelum masuk ke teknikal, dari awal IPO tuh harga sahamnya turun terus ya. Padahal secara fundamental cukup bagus ya, bahkan turnaround 5 tahun terakhir itu. Harga sahamnya 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir ya, secara year to date itu turun terus. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya, kita bedah nih ya, di sini memang downtrend ya, downtrendnya cukup parah. Terus turun ya, mengalami penurunan terus menerus. Ini support kuatnya tuh di area 110 111 ini yang menjadi penurunan terendah di tahun ini ya, sama sepanjang sejarahnya itu di harga 105. Nah, tepatnya di bulan April kemarin ketika terjadi trading halt ya. Kemudian kemarin harganya hampir menyentuh area 110 ya. Ini paling rendah kemarin 112. Yang saya perhatikan di sini tuh udah membentuk lower high. Ini lower pertama, ini lower kedua nih. Lower yang kedua tuh lebih tinggi daripada lower yang pertama. Berarti apa kesimpulannya? Tinggal kita tunggu ya, apakah ini mau rebound atau enggak. Itu tinggal menunggu membentuk higher high. Kalau misal berhasil membentuk higher high, maka si CNMA dalam jangka pendeknya itu bisa uptrend gitu ya. Higher high-nya mungkin di area 130 nih ke sini. Gitu. Cuma pertanyaannya kan gini ya, apakah harga sahamnya akan ke sini ya, atau ternyata justru ke sini? Nah, pertanyaannya kan itu ya. Aduh, hilang. Nah, ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan moving average, kita ilangin dulu di sini. Berdasarkan MA-nya ya, di sini udah ketahan, kemarin closing turun sekitar 1,6% ya, ketahan di MA 60 ya, tapi harga sahamnya juga crossover ya, turun di bawah MA5 sama MA20 nya. Jadi kalau misalnya sobat cuan mau masuk sekarang, saya rasa tunggu ya, wait and see dulu membentuk higher high biar terkonfirmasi uptrendnya. Yang ditakutkan tuh harga sahamnya turun lagi di bawah sini 116. Jadi ada potensi penurunan ke sini lagi ya. Ini enggak jadi membentuk lower high, tapi akan menjadi lower low yang baru, atau mungkin bisa sideways
dari sini sampai sini ya. Skenario-nya banyak. Nah, mungkin akan sideways kayak gini dulu ya. Jadi untuk konfirmasinya alangkah baiknya tunggu harganya di atas 130 membentuk higher high yang baru gitu ya. Kalau kita lihat sih dari sini ya, beberapa indikator dari MACD dulu deh ya, ini sudah membentuk divergent nih. Di sini udah naik, di sini masih turun, jadi ada potensi buat mengalami kenaikan ya secara MACD-nya gitu. Kalau kita lihat dari beberapa indikator lain dari stokastik, ini hampir dead cross ya, berarti hati-hati, masih wait and see dulu. Yang ditakutkan tuh turun lebih dari 115, maka lower high yang di sini tuh nggak jadi, bakal membentuk pattern double top. Nah kayak gini, nah, top 1 top 2 gitu. Yang ketiga dari stokastik, dari RSI sorry. Nah dari RSI nya sebenarnya momentumnya sudah ada ya, dimana dari bulan Mei kemarin itu kan turun terus sampai oversold. Nah ini udah naik nih sebenarnya nih ya, ini udah overbought di area 70 ya, level 70. Sekarang naik lagi level 48, turun lagi ke level 48. Ini selama area RSI nya tuh di 50 ya, maka saya rasa momentumnya sih bakalan terjaga. Kalau kita lihat kenaikan film Jumbo kemarin ya, pengunjungnya itu sampai 10 juta tuh, harga sahamnya sempat naik gitu. Sekarang agak lain, kalau misal mungkin bisa tembus 10 juta nantinya akan tercermin di laporan kuartal keempat atau secara tahunan mungkin ya, itu bisa aja harga sahamnya akan diapresiasi. Tapi sementara waktu kita bisa masukin watchlist dulu lah ya, Stock Universe kira-kira gimana. Kalau misal membentuk higher high di atas 130, maka penguatan berikutnya ini ya targetnya ya, target sini terus target sini, ini jadi area resisten kuat. Kalau jebol 160 bisa naik lagi ke sini 180-an lah gitu. Tapi kalau misal membentuk double top berarti bisa menyentuh area low yang sebelumnya 110, atau kalau sideways berarti sini 113, nanti naik sini lagi paling 125 sampai 113. Jadi kalau misal mau ditradingkan ya, itu tradingkan pakai indikator stokastik nih, ini masuk sini jual sini, kalau lagi sideways ya masuk sini jual sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya sobat cuan ya. Disclaimer sebelumnya, ini bukan ajakan rekomendasi jual atau beli, tapi menangkap momentum trendingnya film Agak Lain 2 ya, yang berpotensi akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan serta secara teknikalnya itu gimana. Semoga bermanfaat sobat cuan. Jangan lupa like, comment, subscribe juga dan share ke teman-teman lainnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Bagi dividen hunter cukup menarik ya, sekarang dividen yieldnya itu 7%. Jadi kalau harga sahamnya naik ke sini ya bisa di hold aja, karena udah punya dari area segini. Kalau naik ya, pertanyaannya kan kapan naiknya kita nggak tahu gitu. Oke, terima kasih sobat cuan.